Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat perumahan Wahyu Taman Sariwogo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita kembali ke Tadabbur Kalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini telah memberi kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau besok hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang penuh dengan kemudahan dan keringanan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya yuridu ngarepaken sinten Allah Gusti Allah bikum kelawan sira kabeh al yusra ing kemudahan, wala yuridu lan orang ngarepaken sinten Allah bikum kelawan sira kabeh al usra ing kesusahan. Jadi Allah tidak menginginkan kesulitan di dalam beribadah, tetapi Allah memberikan kemudahan di dalam beribadah. Sebagaimana di dalam hadis juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ada seseorang yang bernama Sohar bin Salamah al-Bayadi mengaju sowan kepada Rasulullah. Beliau berkata, "Celakalah saya Rasul, ya Rasul, celakalah saya." Rasul menjawab, "Kenapa kamu merasa celaka, wahai Sohar?" "Karena saya telah menggauli istri saya di siang hari pada bulan suci Ramadan." Kemudian Rasulullah menjawab, "Apakah kamu bisa memerdekakan budak?" Sohar menjawab, "Tidak bisa ya Rasulullah." "Apakah kamu bisa berpuasa 60 hari berturut-turut tanpa terputus?" Sohar menjawab, "Tidak bisa ya Rasulullah." "Apakah kamu bisa memberi sedekah kepada 60 orang fakir miskin?" Sohar menjawab, "Tidak bisa ya Rasulullah." "Oh gitu, ya sudah, kalau begitu Rasul berkata, kamu tunggulah di sini." Kemudian Rasulullah pergi sebentar. Tidak lama kemudian Rasulullah kembali dengan membawa gerobak, satu gerobak yang mana di dalamnya berisi 15 kadi, yang mana setiap 15 kadi itu berisi 4 kurma, berisi 4 kurma. Nah, kemudian Rasulullah berkata, 4 karung kurma. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Sohar, ini ada kurma buat engkau, engkau gunakan untuk sedekah." Kemudian Sohar menjawab, "Wahai Rasulullah, di kota Madinah ini dan sekitarnya tidak ada orang yang paling miskin selain saya. Jadi yang lebih membutuhkan kurma ini saya dan keluarga." Rasul menjawab dengan tersenyum, "Oh ya sudah, kalau gitu Sohar, kamu bawa kurma ini untuk keluargamu, silahkan dimakan bersama." Nah, begitu luar biasa adab Rasulullah, begitu luar biasa Rasulullah menjalankan syariat begitu ringan, mudah, tidak
terlalu memberatkan umat, sehingga dalam kaidah usul fikih muncul dalam ilmu usul fikih muncul kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu utawi kangelan, kesusahan iku tajlibu nglahiraken apa? Masyaqqah at-taisir ing kemudahan atau keringanan. Begitu juga di dalam puasa Ramadan ini ada suatu rukhsah atau keringanan, yaitu di dalam Quran dijelaskan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman mongko utawi sapane wong iku kana ana sapa man faman kana maridun faman mongko utawi sapane kana ana iku kana ana sapa man minkum halih saking sira kabeh iku maridun loro au safarin utawa lelungan fa'idatun mongko wajib utawi wilangan min ayamin saking pira-pira dina ukhara kang weneh atau kang liya, yang artinya ketika kalian sedang sakit ataupun kalian sedang perjalanan maka boleh kalian tidak berpuasa, tetapi kalian harus menggantinya di hari yang lain. Nah, di dalam kitab Mabadi Fikih dijelaskan bahwa yubahu alladina utawi wong akeh yubahu kang den wenangaken lahum maring alladina apa alfitru mokel atau tidak puasa. Al awal utawi kang awal iku al maridu wong kang loro. Ida khofa tatkala berarti sapa marid ad-darara ing bahaya. Asane utawi kang nomor loro iku al musafiru wong kang lelungan safaron kelawan lelungan tawilan kang adoh. Asane sutai kang nomor 3 iku al hamil wong kang hamil wal murdi ulan wong kang nyusoni ida khofata ing dalem nalikane wedi sapa hamil wal murdi ala anfusihima ing atase awak dhewe hamil wal murdi au ala waladihima utawa ing atase anake hamil wal murdi. Ar-rabi utai kang nomor 4 iku asyaikhu wong kang tuwa banget al-ajuzu lan wal ajuzu lan wong kang nini tua al-ajuzani kang apes karoni asoma ing poso. Jadi orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa atau mokel, yaitu yang pertama adalah orang yang sakit, ketika dia ketika dia kesakit dan puasa menjadi sakitnya tambah parah, atau ketika dia sakit kalau puasa penyembuhannya jadi lambat, tidak segera sembuh. Nah, ini boleh untuk tidak berpuasa. Yang kedua yaitu orang yang musafir, bepergian. Nah, bepergian ini harus bepergian yang tidak maksiat, yaitu bepergian yang beribadah, dan bepergiannya jauh, bukan bepergian yang dekat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hamil atau menyusui yang takut bahaya akan dirinya ataupun pada anaknya. Yang keempat adalah orang yang sangat sudah tua, baik itu laki-laki, kakek-kakek ataupun perempuan nenek-nenek yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka ini boleh untuk tidak berpuasa. Nah, sedangkan untuk orang yang sakit, ketika dia tidak berpuasa ketika sakit, maka ketika sembuh dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya tadi. Nah, begitu juga untuk orang yang musafir, ketika dia tidak puasa maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Nah, untuk hamil wal murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui, ini dirinci. Apabila orang yang hamil dan menyusui ini takut bahaya akan dirinya sendiri dan atau dirinya sendiri dan anaknya, maka dia hanya wajib mengqadha. Nah, tetapi kalau misal dia takut hanya pada anaknya, bahaya pada anaknya, saya takut anak saya terjadi apa-apa, tidak takut pada dirinya, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Fidyahnya yaitu 1 mud makanan pokok suatu daerah. 1 mud itu 1,5 kaki. Kalau di dalam kitab Fathul Qadir dijelaskan yaitu 679,97 gram beras. Kalau di Indonesia beras.
Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya apabila membayar fidyah ini bukan berupa bahan makanan pokok, tetapi dirubah atau diuangkan, diganti dengan uang? Bagaimana hukumnya? Menurut jumhur ulama, yaitu madzhab Maliki, Hambali, Syafi'i, itu tidak diperbolehkan. Jadi wajib menggunakan bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia itu adalah beras. Sedangkan menurut madzhab Hanafi itu boleh untuk memakai diganti dengan uang. Nah, tetapi apabila kita mau memakai uang untuk membayar fidyah, maka kita di sini berarti intikal madzhab, berpindah madzhab, yaitu memakai madzhabnya Hanafi. Nah, kalau intikal madzhab itu seluruh tata cara dan prosedurnya harus sesuai dengan Imam Hambali, tidak boleh mencampur adukkan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Nah, sebagai contoh salah satunya madzhab Hanafi untuk fidyah yang diberikan itu sesuai dari nas hadis, yaitu kurma, anggur, gandum. Nah, kalau kurma sama gandum sama anggur itu kadarnya 1 sok. Nah, 1 sok itu berapa? 3,25 kg. Anda boleh pakai hitungannya Imam Syafi'i, 1 mud itu 679,97 gram, nggak boleh. Jadi harus pakai kurma, kemudian sebanyak 1 mudnya itu atau 1 soknya tadi itu adalah 3,25 kg. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita intikal madzhab atau berpindah madzhab pada kondisi tertentu atau kondisi darurat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, bisa menjadi perhatian untuk yang membayar fidyah. Untuk kami pribadi menganjurkan membayar sesuai dengan jumhur ulama, ya, yaitu berupa bahan makanan pokok, yang mana kalau di Indonesia itu adalah beras. Ya, dari saya cukup segini saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.